Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan kita pada saat ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Demikian firman Tuhan. Teks ini sangat luar biasa. Tema yang kita ambil, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jarang orang yang mengaku bahwa dirinya lah yang paling berdosa, dirinya lah yang paling jahat, dirinya lah yang paling menyusahkan orang. Biasanya manusia selalu bersembunyi di balik kejelekannya dan seolah-olah dia tidak jahat. Dia tidak berdosa, dia tidak berbuat yang salah. Tetapi dalam nas ini, Paulus luar biasa. Dia mengakui di antara semua orang berdosa, dia katakan, akulah yang paling berdosa. Ini sangat luar biasa. 7 tahun sebelum Paulus menulis surat ini, dia memperingatkan para pemimpin jemaat di Efesus bahwa guru-guru palsu akan berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan amanah dari Yesus Kristus yang sejati. Kini karena hal itu sudah terjadi, Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius. Ia nasihatkan Timotius untuk menghadapi guru-guru palsu dengan sikap yang tegas sebagai hamba Yesus Kristus. Sebagai gembala atau pimpinan sidang yang masih sangat muda. Waktu itu Timotius masih berusia 15 tahun. Timotius tidak boleh berkompromi dengan ajaran apapun. Apapun yang disebut dengan ajaran yang palsu untuk mencari rasa aman. Bahkan tidak boleh kompromi bagi orang yang mencemarkan hukum Taurat dan Injil. Itu harus dilawan, harus diberantas. Ia harus setia memperjuangkan kebenaran Yesus Kristus. Berjuang memberitakan iman yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan dalam nats kita ini untuk Timotius, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Mengapa pada bagian penutup dari surat Rasul Paulus ini mengatakan, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Sebelum bertobat, Paulus disebut Saulus. Seorang yang dengan kejam menganiaya orang Kristen, dia anti-Kristus. Kejahatan yang sangat dalam terhadap umat Allah menyebabkan ia menyebut dirinya orang yang paling berdosa sebelum dia dipanggil menjadi pengikut Kristus. Menurut Kisah Rasul, pertobatan Paulus terjadi di jalan ke Damaskus. Ketika penganiayaan orang Kristen, dia pimpin dan akan menghabisi yang namanya pengikut Kristus. Tetapi di jalan ke Damaskus, di mana ia mengalami satu hal
yang luar biasa. Ada pertemuan dengan Yesus Kristus melalui sebuah suara dan cahaya yang memancar dari langit yang mengelilinginya. Hal itulah yang menyebabkan Paulus menjadi buta selama 3 hari atas perjumpaannya dengan Kristus. Di dalam kebutaannya selama 3 hari, Saulus bergumul dan tidak bisa melihat apa-apa. Ia pun tidak makan dan tidak minum. Ia terus berdoa kepada Tuhan. Setelah 3 hari, Saulus mendapat sebuah penglihatan dari Tuhan. Ia melihat seorang bernama Ananias menumpangkan tangannya ke atasnya. Ananias adalah seorang murid Tuhan Yesus yang tinggal di Damsyik. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu Saulus bangun dan dapat melihat kembali. Ia pun berjanji dan bersedia untuk dibaptiskan. Sejak dibaptiskan, kehidupan Saulus berubah sangat drastis dan menjadi Paulus yang namanya adalah diberikan oleh Tuhan. Paulus artinya pelayanan yang sangat baik, pelayanan Tuhan yang setia hingga akhir hayatnya. Pertobatan ini sangat istimewa di mata Tuhan. Bahkan di mana rencana pertobatan Paulus awalnya datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Paulus adalah salah satu pemimpin paling penting dan paling berpengaruh dalam gereja Kristen mula-mula. Ia mendirikan beberapa gereja di Asia Kecil dan Eropa. Dia memainkan peranan penting dalam menyebarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi selama abad pertama. Dan perjalanan misionarisnya tersebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Bahkan dia memanfaatkan posisinya sebagai seorang Yahudi dan warga negara Romawi untuk menyebarkan Injil. Saudara-saudaraku, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu kualitas yang ada pada tokoh-tokoh terbesar Alkitab adalah kesadaran akan kelemahannya dan tidak malu untuk mengakuinya. Inilah kualitas seorang tokoh besar. Kualitas ini juga yang dimiliki Paulus. Ia mau mengakui siapa dirinya sebelumnya, apa latar belakang hidupnya yang kelabu dan yang paling memalukan, bahkan disebut yang paling berdosa. Setiap kali ia mengenang jalan hidupnya, dengan kerendahan hati ia sadari betapa dosa-dosanya sangat berat. Ia hanya bisa bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya. Rasul Paulus diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumber dari pengajaran Yesus Kristus. Sebagaimana Paulus menuliskan dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita. Kita selalu menyukai lagu yang disebut dengan Amazing Grace. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Ini adalah merupakan salah satu lagu rohani yang menggambarkan begitu besarnya anugerah Allah bagi kehidupan kita orang-orang berdosa. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi John Newton yang memandang hidupnya begitu rusak dan hancur, sangat membenci Tuhan. Namun karena anugerah Allah yang maha besar, ia pun diselamatkan dan hidupnya diperbaharui menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Anugerah Allah yang terjadi kepada Paulus dan John Newton telah mengubah kehidupan mereka menjadi baru seperti yang dibahas dalam teks ini.
Paulus selalu mengutamakan Kristus juru selamatnya. Karena Injil bukan hanya memberi pengetahuan tentang Kristus, tetapi ajarannya menghasilkan kekudusan dan gaya hidup yang benar, yang selaras dengan cara hidup Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk menyadari anugerah Allah yang mengubah kehidupan kita. Marilah kita semakin giat melayani Tuhan, semakin tekun melakukan perbuatan baik, dan semakin rajin beribadah dan hidup saling mengasihi. Karena hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Luar biasa anugerah Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang mendorong kita untuk tetap bertekun dan setia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi yang baik hati, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini, di mana Paulus mengingatkan hambanya Timotius supaya benar-benar memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan orang yang paling berdosa di antara manusia adalah Paulus sendiri. Inilah pengakuan yang sangat luar biasa. Kami pun menyadari betapa kami ini sebenarnya orang-orang yang paling berdosa. Karena sepanjang perjalanan hidup kami selalu medukai hati Tuhan, selalu menonjolkan keinginan kami dan melanggar perintah-perintah-Mu. Atas dasar itu sebenarnya kami layak dihukum, kami layak dikasih ganjaran yang setimpal, bahkan kematian sekalipun. Tapi oleh anugerah dan kasih setia Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih setia Tuhan, maka kami dituntun untuk tidak binasa. Dan kehidupan inilah yang menjadi bagian kami saat ini di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Dosa-dosa yang kami lakukan telah dipikulnya ke dalam tubuhnya, membuat dia harus mati di kayu salib. Tapi dia kalahkan dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Inilah bukti bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Kami pun telah diselamatkan. Sebagai orang yang diselamatkan, maka kami pun wajib hidup untuk Kristus, melakukan segala hal yang sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu berkati kami, berikan roh di dalam diri kami, Roh Kudus-Mu, untuk memperbaharui hidup kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan dalam setiap perbuatan dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, sangat luar biasa berkat-Mu kepada kami. Inilah yang menjadi landasan kami bertahan menghadapi segala cobaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.